Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di segmen spesial YouTube Darul Wasilah, yaitu Talk with Dewe. Nah, insya Allah di segmen kali ini kita bakal berbincang-bincang tentang apapun yang bisa diperbincangkan ya, yang pastinya selalu menarik dan bermanfaat dan semoga bisa menghibur teman-teman semua. Oke, jadi sudah berada bersama saya di samping kiri saya ini ada Kak Nadia Maulita Al-Hadi dan Kak Hilya Alfania, yang insya Allah kita bakal berbincang-bincang bersama mereka pada kesempatan kali ini. Ya, jadi sebelumnya nih perkenalan dulu nih, siapa sih mereka ini gitu. Jadi karena dia ini beliau dari Kawakib ya, dan Kahil Alfania ini seperti yang kita ketahui beliau itu dari Asrama Darul Wasilah. Nah, sebelumnya nih gimana nih kabar kakak pada kesempatan kali ini, gimana nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik banget, sehat. Kalau boleh tahu nih, kakak nih dari Kawakib ya? Udah berapa lama nih menjadi santri Kawakib? Di Kawakib udah jalan 3 tahun sih, 2 tahun setengah. Hampir 3 tahun. Oh, udah lama ya berarti? Iya. Hampir setengah hidup kakak di Mesir nih berarti? Oh iya. Sudah di Kawakib? Bisa dikatakan seperti Oh itu ya, sih. oke. Kalau Kak Hilya sendiri udah dari kapan di DW? Kurang lebih sama juga, sama kayak si Nadia. Nadia itu kan dari bulan apa kamu? Di bulan Juli. Juli juga. Juli 2020. 20. Sama, aku Karena dari kita Juli sebenarnya dari 2020. satu marhala kan. Jadi Apa marhala kita? Zafera. Promosi ya, di marhalah keren berarti. Iya, dari tahun 2020, Juli juga sampai sekarang, jadi hampir 2 tahun lebih Setengah, ya. yang 2 tahun setengah. Hampir 3 tahun. Dari DL, dari bayi. Bayinya di Masisir. Oke, berarti udah lama banget nih ya Kak di asrama. Dan kebetulan kalian juga ini ya, Udah kenal sebelumnya ya. Oh, Karena kita satu tim nih, Iya. satu tim Ormaba, PPMI. Iya. Jadi udah kenal. Dulu kenal Hilya juga pas itu nggak sih? Gara-gara pengurus Zafera kan? Aku gampang ngurus. Iya maksudnya lingkaran. Oke, jadi karena aku nih sekarang udah bersama kakak-kakak yang keren-keren banget. Nah, jadi di podcast kita kali ini kita tuh akan membawakan tema tentang kepemimpinan perempuan, yang sebenarnya kita tuh juga banyak bertanya-tanya ya, apakah perempuan itu bisa nggak sih jadi pemimpin yang bener-bener gitu. Oke, ini ya, kayak sekarang tuh seperti yang kita tahu kan, di Indonesia tuh udah banyak banget pemimpin-pemimpin yang dimana mereka itu adalah perempuan gitu. Contohnya kayak salah satu mantan presiden kita, terus ada juga gubernur, wali kota dan lain sebagainya. Itu banyak banget tokoh perempuan yang sekarang itu udah bisa menjadi pemimpin gitu, bahkan pemimpin sebuah bangsa gitu. Nah, menurut kalian nih, menurut pendapat kakak-kakak berdua nih, oke nggak sih kita tuh jadi pemimpin? Boleh dijawab dulu dari Kanadia mungkin. Tadi soalnya kan oke nggak sih kita sebagai perempuan kita sebagai perempuan menjadi seorang pemimpin. Nah, menurut saya pribadi ya oke-oke aja, bisa aja saja. Karena seorang pemimpin itu kan dinilai bukan dari jenis kelamin ya, dia perempuan atau dia laki-laki gitu. Tapi kayak lebih ke dia bisa nggak nih jadi pemimpin, dia mampu nggak jadi pemimpin. Terus kayak karena sebenarnya perempuan sama laki-laki itu kan setara ya, nggak ada yang bedain. Ketika kita mau meraih sesuatu nih, contohnya jadi ketua nih ya, ketua sebuah asrama atau apa. Nah, kalau misalkan si cewek ini, si perempuan ini tuh cakep, terampil, giat, maksudnya kayak lebih dari si laki-laki, kenapa enggak? Terus kan setiap dia jadi pemimpin pasti kan nggak dari diri dia sendiri dong, pasti ada dari belakang yang memajukan dia untuk jadi seorang pemimpin. Nah, orang-orang milih dia karena apa nih? Pasti karena si perempuan ini tanggap, tangguh, kayak gitu loh. Jadi ketika kita mau dapetin sesuatu posisi, terutama ketua,
nggak dinilai dari jenis kelamin, tapi sigapnya dia, keterampilannya dia, cakepnya dia jadi seorang pemimpin itu gimana gitu loh. Jadi kayak lebih ke apakah dia memenuhi kriteria sebagai pemimpin nah atau iya tidak gitu. iya. Tidak. Kalau misalkan dia dapat itu semua, kita lihat laki-laki malah yang lebih bawah daripada dia, ya kenapa kita ngambil laki-laki yang bawah kalau misalkan ada perempuannya lebih hebat gitu loh, Lebih secara unggul kasarnya. gitu. Oh iya kayak gitulah. Menurut Ana sih gitu ya. Oke. Kalau menurut Kak Hila sendiri gimana nih? Oke, kalau menurut aku sendiri tadi bagus banget lah pendapatnya si Nadia itu tadi, bahwasanya kan pemimpin itu nggak dilihat dari gender, ya kalau dibilang kan gitu ya, nggak dilihat dari gender, tapi istilahnya kemampuan, ya kan, kemampuan personal yang bisa mengatur organisasi ataupun suatu suatu badan ya. Nah di sini kepemimpinan sendiri ini nggak terjadi di saat kita aja, di zaman-zaman dahulu gitu. Itu juga ada di zaman Rasulullah, yaitu dulu beliau Sayyidah Khadijah ini adalah pedagang yang kaya raya dan itu dari perempuan. Yang mana menghandle keuangan Nabi Muhammad SAW dalam berhijrahnya beliau gitu. Jadi sosok perempuan di sini memimpin tuh bukan artian dari memimpin yang katanya yang arijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan, tapi memimpin dalam kategori-kategori tertentu yang tidak menyelisihi tabiat laki-laki. Menurut aku gitu ya. Soalnya mau nggak mau perempuan itu masih ada backingan dari para kaum Adam gitu. Jadi kayak kita sebagai anak ada backingan dari ayah kita gitu. Kalau kita seorang istri ada backingan dari suami kita. Yang pasti tetap perempuan itu bisa menjadi pemimpin di mana-mana, tetapi tidak menyalahi kodrat itu sendiri. Jadi ya gender bukan kita melihat, jadi tergantung dia menempatkan kepemimpinan itu di mana gitu. Kalau kepemimpinan keluarga yang pasti suami atau semua laki-laki, tapi kepemimpinan organisasi atau kepemimpinan yang sifatnya itu bisa dipimpin oleh perempuan atau laki-laki, ya kita bisa di situ maju, kurang lebih seperti itu. Ya, nah tadi tuh sempat kakak singgung tentang ini ya, apa namanya, salah satu ayat Al-Quran juga, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin dari perempuan gitu. Nah itu tuh kayak udah semacam sebagai kodrat kita kan sebagai perempuan itu akan selalu dipimpin gitu, akan selalu ada yang di atas kita gitu. Nah gimana sih Kak cara menyeimbangkan kodrat kita nih sebagai perempuan ya, dimana kita selalu menjadi makmum lah ya istilahnya gitu, dengan sekarang nih posisi antum-antum berdua ini sebagai pemimpin sebuah organisasi gitu, pemimpin sebuah badan gitu. Kayak gimana tuh Kak? Jadi kalau dibilang arijalu qawwamuna ya tadi ya, sebenarnya banyak banget ya aktivis-aktivis perempuan di luar sana yang ingin menyeimbangi gitu dirinya sebagai pemimpin dan sebagai istilahnya makmum ya tadi ya, kodratnya dia. Jadi banyak kan ya istri yang bekerja, yang di luar bekerja nih sebagai pemimpin. Iya, di luar bekerja sebagai pemimpin. Tapi dia ketika di rumah tetap menjadi seorang istri yang sami'na wa ta'na dengan suaminya gitu. Jadi bukan seolah-olah perempuan itu ketika memimpin di mana-mana, enggak. Perempuan tuh tahu porsi. Jadi ketika di keluarga, oh dia ya menjadi makmum yang mana sami'na wa ta'na dengan suaminya. Oh ketika dia di pekerjaannya dia menjadi pemimpin atau di suatu organisasi gitu ya, menjadi pemimpin ya dia akan menempatkan posisinya sebagaimana tempatnya gitu. Jadi anak kalau nggak ada anak itu Madrasatul Ula itu siapa? Ibunya, ya kan? Nah, ibu itu seolah-olah udah menjadi pemimpin untuk Madrasah Ula seorang anaknya gitu. Jadi sesuai dengan porsi dan toposi perempuan itu sendiri dalam sebuah kepemimpinan gitu menurut aku. Intinya gampangnya kayaknya dari kalimatnya Hilya itu bisa diambil kesimpulan kalau sebenarnya perempuan bisa menempatkan makomnya dia di mana. Entah dia misalkan di luar dia jadi pemimpin, ya udah dia bisa kerja profesi pemimpin. Tapi ketika dia balik ke rumah, ya udah dia kodratnya jadi wanita, mengurus suami, ngurus anak, ya udah dia bisa gitu. Jadi kayak bisa menyakup segalanya gitu loh. Jadi nggak salah lagi kalau perempuan sering dibilang multi talent. Emang karena iya. Juga karena juga gimana ya?
Katanya kan juga laki-laki tanpa perempuan juga bisa apa sih? Baik. Karena Yes. laki-laki tuh nggak bisa berdiri sendiri tanpa perempuan. Coba kalau misalkan laki-laki gimana yang nggak ada perempuan, nggak ada yang motivasi dia kah, nggak ada yang nyemangatin dia, kayak laki-laki juga butuh perempuan loh sebenarnya. Bener banget. Meskipun arijalu qawwamuna, yang di dalam Al-Quran kita menghormati ibu itu berapa kali coba? 3 kali kan? Ibumu, lalu ayahmu. Iya. Oh, iya dalam hadis ya? Hadis, Oh ya. iya, maaf. Dalam hadis. Jadi emang Allah itu menspesialkan perempuan itu sendiri gitu. Berarti emang sebetulnya arijalu qawwamuna 'alan nisa itu tidak bisa membatasi kita, berarti bukan artinya perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin, tapi ada porsinya masing-masing. Betul. Kita memimpin sesuai Tempatnya. tempatnya kita di mana gitu ya. Iya. Oke. Oh ya, gini nih Kak Nadia gitu. Kemarin tuh Februari kemarin, Dewi itu baru aja ngadain musyawarah besar. Musyawarah besar di mana itu musyawarah besar apa? Kayak Pemilihan. kegiatan tahunan Iya. pasti gitu. Oh. Pemilihan di mana di situ juga salah satu agendanya adalah pemilihan direktur Darul Wasilah gitu. Dan alhamdulillahnya Masya Allah Kak Hilya Alfani ini terpilih menjadi Masya Allah. salah satu direktur Banat Darul Wasilah 2023-2024. 4, insya Allah. Nah, kalau Kalau nggak itu nikah kan, ya, Kak- kalau nggak nikah ya. 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 Nah, itu kan kalau di Dewa ada itu ya Kak, ada musyawarah besar itu dan ketuanya itu dipimpin oleh direktur gitu. Banat itu dipimpin oleh direktur gitu. Kalau Kawakib sendiri struktur organisasinya tuh gimana tuh Kak? Kalau boleh tahu. Kalau di Kawakib sebenarnya pemilihan kita pakai pemilihan juga sih ya. Tapi itu bukan di awal tahun tapi di akhir tahun pada termin sani. Bulan Juli kita pemilihan tuh. Nah, strukturnya itu kita punya pembina utama ya yang muasis Kawakib. Terus di bawahnya kami punya majelis a'la, baru di bawahnya ada pengurus harian. Nah, pengurus itu kayak saya ini pribadi. Kan di situ juga ada ruasanya. Ruasa itu kayak Rois Banin, wakil Naib Banin, sama Roisah Banat sama Naibannya. Baru bawah-bawahnya. Dan Masya Allah juga ya Kak Nadia ini sebagai Roisah. Ya, alhamdulillah. Roisah ya, Masya Insya Allah. Allah. Jadi kakak-kakak di samping saya nih ada mereka nih pemimpin di suatu lembaga yang mana itu yang satunya direktur dan yang satu lagi Roisah gitu ya sebutannya. Mungkin sama-sama aja ya. Iya. Oke, pas ketika pertama kali nih diumumkan antum berdua ini sebagai pemimpin dari sebuah lembaga gitu. Gimana sih perasaannya gitu? Ketika dengar Hilya Alfania jadi direktur Darul Wasilah atau Nadia Maulita sebagai Roisah Banat, gimana tuh Kak? Perasaannya dari Kak Nadia dulu deh. Aduh, perasaannya gimana ya? Pasti deg-degan ya. Sebenarnya dari awal kan kami pasti ada kandidatnya ya, nggak cuma satu. Nah, itu dari awal tuh sebenarnya udah maju mundur nih karena gimana ya, takut gitu loh. Pasti kan gila juga gitu ya, pasti kayak takut bisa nggak ya. Tapi Bismillah kan. Kenapa kita dipilih? Pasti ada sesuatu yang kita mampu, kita lebih dari orang lain. Kenapa kita dipilih? Pasti kita kan punya kelebihan nih yang orang lain tuh nggak punya, makanya kita dipilih. Berarti mikirnya, wah, Ana udah dikasih kepercayaan nih, berarti nggak boleh sia-siain ini kesempatan Ana nih. Nah, pas tahu ternyata pemilihan menang, itu kayak, ya Allah, kok ini berarti setahun ke depan Tambah lagi bakal beban. iya satu tahun Pasti depan sih tuh itu. bakal jadi pengalaman yang bener-bener berharga banget, apalagi di sini di Roisanya tuh ketuanya bukan sembarang ketua ya menurut anak sendiri. Kawakib tuh bener-bener kayak ya Allah, Masya Allah banget tuh ya. Kalau misalkan anak kan sebenarnya udah 2 tahun di situ juga ya, kayak udah lihat kegiatannya gimana, menyeimbangkannya gitu gimana, ditambah Mas Ulia sebagai Roisah. Wah, berarti Mas Ulia aku bukan sebagai Tolibah doang nih di sini nih, saya sebagai pemimpin gimana ngatur anak-anak, gimana ini, jadi ya Bismillah harus Jadi kakak, bener-bener waktunya harus di manage lagi, harus bisa nggak boleh santai-santai lagi kayak gitu sih. jadi kakak langsung Bismillah aja tuh. Iya. Deg-degan terus langsung Bismillah. Iya berarti. pasti kayak Masya Allah. ya Allah Bismillah lah. Oke, kalau Kak Hilya sendiri tuh gimana? Kalau Nadia tadi, jadi sistemnya itu mengajukan ya?
Enggak, kami atau dipilih? Oh, dipilih. Jadi sama sebenarnya sih ya sama dari Darwasilah. pengurus lama sebelumnya dipilih kandidatnya, terus ditakdimin ke pembinanya, terus pembinanya. Oh, sama jadi ya. Di DW itu juga kayak gitu. Jadi di DW itu pertamanya kayak ada kategori untuk menjadi apa namanya? Direktur gitu. Salah satunya dia tidak boleh menikah gitu. Oh, Terus apalagi? Apalagi? Apa ya? Aku lupa lagi. Ya adalah beberapa lah kriteria yang udah dicantumkan di regulasi gitu kan. Dan akhirnya masuklah nama-nama Ana di calon kandidat itu sampai dari yang 5 besar ke 3 besar. Iya, gitu. awalnya juga 6 besar jadi 3 besar. Nah, jadi sama lah ya. Jadi emang biasanya kalau kita tuh agak berbeda, lembaga-lembaga kayak kita tuh agak berbeda dari PPMI atau HIDA yang mengajukan untuk menjadi Iya, pemimpin. bener-bener. Tapi kalau kita itu Ditakdirkan namanya. ditakdirkan namanya gitu kan. Jadi siap nggak siap emang harus siap gitu kan. Nah di situ sebenarnya kayak pastilah ya, mau menjadi seorang pemimpin tuh pasti kita butuh muhasabah, introspeksi. Pantas nggak sih gitu jadi pemimpin gitu? Pantas nggak sih maksudnya selama 1 tahun mendatang ini menjadi uswatun hasanah gitu? Itu menjadi bahan pergalauan Ana yang udah masuk 3 besar tuh galau banget di situ. Soalnya mikirnya, wah, kok orang kayak gini yang jadi Iya, kandidat. gimana ya gitu, orang itu pasti akan melihat kebaikan-kebaikan kita dan masya Allah itu menutup aib-aib kita gitu kan. Aku ada pepatah mengatakan laukana lidzunubi rihun majalasa ilayya ahad. Kalau sampai ada dosa itu ada baunya, ya kan? Pasti nggak ada yang mau duduk bersama aku gitu. Untung dosa itu nggak ada baunya gitu kan. Akhirnya benar-benar Allah menutupi itu semua dan akhirnya pasti orang itu memilih itu melihat dari sisi positifnya yang lebih utama kan ya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal gitu. Hilya di sini diberi amanah gitu kan untuk menjadi seorang direktur. Oh, kalian bahasanya direktur ya? Iya, direktur Banin dan direktur Banat. Tapi ada wakilnya juga nggak? Enggak. Oh. Iya, nggak ada. Jadi mungkin wakil itu lebih ke kesantrian. Tapi kalau yang Banin ada. Jadi kan modelnya kalau di Darwasilah itu ada badan otonom, ada badan induk. Badan induk itu Banin, badan otonom itu Akhwat. Oh, gitu. Iya. Berarti emang pengurusannya dipisah. Iya, pisah. Tapi tetap kita saling bantu gitu. Gitu. Oke. Gitu. Nah, jadi tadi ya berarti kalau Kak Hilya tuh langsung muhasabah dan kayak percaya aja gitu ya. Iya, ya udah itu takdir lah gitu. Jadi kita give semaksimal mungkin gitu kan. Kesempatan juga sih, pengalaman. Ya kesempatan, pengalaman tuh nggak bisa dibeli, bener-bener. Ya. Kalau ini nih, sekarang kan udah terpilih nih sebagai ya direktur dan Roisah gitu kan. Ada nggak sih perbedaan secara personal kakak gitu, personality kakak gitu, sebelum dan sesudah menjadi direktur atau menjadi Roisah? Coba Kayla gimana? Yang pasti ada dong. Yang pasti ada. Yang pasti yang pertama semakin apa? Semakin di depan ya. Semakin sibuk. Iya, Pasti yang biasanya sehari itu ada me time-nya sekitar 12 jam. Ya kan? Ada me time gitu. Tapi sekarang bisa jadi me time itu hanya 2, 3, 4 jam gitu. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah jadi bermanfaat hidup ini gitu kan. Jadi itu sih yang paling berbeda setelah dan sebelumnya gitu kan. Dulunya yang mungkin me time-nya terus semakin banyak, sekarang lebih sedikit tapi bermanfaat gitu kan. Ya alhamdulillah daripada nggak bermanfaat gitu kan. Nah gitu. Terus yang kedua mungkin pasti kita memikirkan buat diri kita sendiri, untuk memajukan diri kita sendiri, tapi yang pasti kita ingin untuk memajukan umat gitu kan. Jadi kita mau tidur gitu ya, Ana sih mungkin ya. Ana gitu, Ana mau tidur gitu. Pasti overthinkingnya. Ya mungkin muhasabah bagian apa yang belum, apa yang gitu, apa yang dilakukan lagi, proker apa yang belum terjalankan gitu. Pasti itu sih yang berbeda. Anak-anak ya. Dan yang paling utama pasti kita tersorot
gitu. Nah, tersorot banget ketika kita memimpin suatu lembaga gitu kan. Pasti kita banyak dikenal orang gitu. Banyak di istilahnya netizen itu banyak yang memantau kita Iya, gitu. benar. Pasti semakin banyak netizen pasti juga semakin banyak Ujiannya. gitu. Jadi ya gimana pun kita pasti akan berusaha menjadi uswatun hasanah gitu ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin gitu. Kurang lebih gitu. Kalau Kak Nadia sendiri coba. Pengaruhnya ya sebelum dan sesudah ya pasti kerasa banget sih, bener. Tentang waktu ya tadi dijelasin sama Hilya ya. Sebenarnya kerasa bangetnya di waktu karena apa ya? Bener apa? Misalkan kita yang dulunya mungkin ada waktu istirahatnya lebih banyak, sekarang enggak. Contohnya dari anak pribadi itu ngerasa kan di Kawakib tuh ada dares, ada tasmi Quran, ada tasmi matan, terus ada kalau Jumat tuh ada Yaumul Hasaid. Nah, ketika udah jadi roisa berarti tanggung jawabnya tadi seperti yang bilang double kan. Nah, ngerasanya tuh efeknya tuh kayak lebih bisa mengatur waktu sih, karena ketika kita leha-leha sedikit aja tuh kayak mikirnya, ya Allah, kok aku kayak gini, ada yang belum aku kerjain, kok aku bisa leha-leha ya, kayak gitu. Misalkan contohnya nih anak pribadi, hari Ahad kan anak dares ya, nah sampai malam lah itu, habis itu Senin pagi tasmi. Nah itu tuh gimana caranya, pagi maghrib udah selesai dares, terus lanjut lagi tasmi Seninnya, karena biasanya ahad maghrib kan selesai, pasti kan kadang ada kumpul rapat atau apa, bahas sesuatu yang belum diselesaikan minggu usbu itu, berarti kan pasti agak malam ya selesainya ya. Nah itu terus pagi Seninnya harus ngejar tasmi Quran, gimana nih caranya? Berarti kan harus ada yang dikorbankan, entah waktu tidurnya atau apanya gitu. Jadi kayak harus bisa ngambil waktu, jangan banyak leha-lehanya. Kalau misalkan kita hari ini udah dares, udah kumpul, berarti besok ada tasmi pagi, mau gak mau tidurnya dikurangi nih buat ngejar tasmi Qurannya, kayak gitu. Karena harus menyeimbangkan antara aku sebagai roisa sama sebagai toliba juga kan. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua juga benar dari penampilan, karena ketika kita jadi roisa berarti Ana nih nggak bawa nama Nadia doang, tapi bawa nama Kawakib kan, bawa nama asramanya, bawa nama itunya. Contohnya contoh kecilnya dulu waktu masih jadi anggota, ciri khas aku tuh kerudung tuh selalu diikat bawah ya. Tapi ketika udah jadi roisa, wah aku udah jadi pusat perhatian nih, masa aku kayak gitu terus sih, maksudnya masa aku roisa kayak gitu ya, pasti takutnya diomong-omong, jadi mau Haibahnya iya, turun. sedikit-sedikit aku mulai ganti nih, anak mulai ganti ini cara berpakaiannya juga, cara berkerudungnya, karena ya benar jadi kedua kan, jadi panutan kan. Kalau misalkan roisa kayak gitu, wah aku juga mau ikutin lah gitu. Setidaknya jadi contoh yang baik untuk para anggota gitu. Ya betul. Jadi lebih ke waktu dan penampilan kayak Perubahan lah ya. Sikap-sikap yang dulu. Oke, berarti benar-benar perubahannya tuh dari segi manage waktu dan sikap, karena udah pasti jadi kedua kan. Nah, bahas tentang manajemen waktu nih. Kalian nih kan di sini sebagai sebagai mahasiswi Al Azhar ya, yang benar-benar nggak ringan dong bebannya, mahasiswi Al Azhar gitu. Terus juga kalian sebagai asrama Anak gitu, asrama gitu, yang punya peraturan dan target-target gitu ya di asramanya, dan juga kalian tuh sebagai pemimpin dari asrama tersebut. Gimana sih cara kalian menyeimbangkan waktu kalian itu gitu? Apa porsi-porsinya gitu? Pembagian porsinya gimana? Coba karena dia nih. Menyeimbangkan antara jadi roisah, jadi toliba Kawakib sama Toliba Azhar. Ya itu sesuatu yang masya Allah sih ya, kayak ya Allah. Nah, kayak yang Dana sebutin sebelumnya, itu tuh harus pintar-pintar mengatur waktu ya berarti. Nah, ketika kita ngambil sesuatu, memilih untuk ngambil sesuatu, contohnya anak ngambil roisa nih, udah ngambil keputusan menjadi roisa, berarti ada sesuatu yang harus anak korbankan dan prioritaskan. Di sini apa nih harus dikorbankan, di sini apa nih harus diprioritaskan. Nah, tadi kan Ana udah sempat singgung bagaimana caranya menyeimbangkan antara anak sebagai roisa sama anak Kawakib ya, kalau yang harus tasmi kayak gitu. Masih harus pintar colong-colong waktu. Tapi yang belum kami
anak kuasai adalah ketika harus datang dengan jadwal kuliah. Kalau misalkan jadwal kuliah kan memang nggak setiap hari. Misalkan nggak setiap hari, terus kalau misalkan hari itu nggak ada jadwal, Ana usahain datang ke kuliah. Tapi kalau misalkan nggak, misalkan nabrak nih sama kuliah, Ana prioritaskan nih mana yang kayaknya lebih masuk mana nih antara ini kuliah sama ini. Contohnya misalkan tabrakannya seringnya kan di tafsir hari Rabu. Rabu. Itu kan tafsir dari Rabu, daras Ana juga di Rabu nih. Nah, Ana mikir di antara dua ini lebih masuk mana nih ke anak rasanya gitu kan. Kayak lebih bermanfaatan, bukannya maksudnya merendahkan ya, tapi kayak lebih prioritasnya mana nih. Ya udah Ana setiap hari Rabu ke daras ya, karena kalau mau bilang kasarannya kan kalau di Azhar nggak di absen ya. Jadi kayak mikir bukannya gimana ya, tapi lebih ke urgensinya sih. Yang misalkan anak ada jadwal ya udah, tapi kalau misalkan nggak ada jadwal usahain biar tetap datang ke kuliah. Kayak gitu. Kalau Kak Hilya sendiri gimana nih cara manage waktunya? Oke, aku selalu punya prinsip ya, kalau manage waktu itu ada 3. Jadi ada 3 pokok inti untuk keseharian aku. Yang pertama itu habluminallah, habluminannas, sama hablulinafsi. Jadi dalam habluminallah itu kita udah ngelakuin apa nih sama Allah gitu kan, udah ngelakuin apa, udah beneran kita itu udah ngaji kah, apa udah sholat taubat kah, udah hati kita terkoneksikan belum kah gitu. Lalu ada yang kedua habluminannas. Jadi habluminannas itu kemana? Jadi ke dewe gitu, ke dewe untuk sekarang ini prioritas kita ke dewe gitu kan. Nah habluminannas ini ketika dewe ini apa namanya, ada suatu rapat, kegiatan, apalagi di awal-awal kepengurusan kayak gini, Masya Allah keren banget. Jadi banyak banget rapat, sehari itu ada lola rapat tuh 5 kali, beda bagian kayak gitu. Itu ada, tapi ya kita bakal enjoy aja gitu kan. Ya udah, kita akan membahagiakan umat, kita bakal membahagiakan manusia gitu. Kenapa kita nggak maksimal aja untuk membahagiakan mereka gitu kan. Lalu yang ketiga itu hablun nafsi. Jadi everything yang berkaitan dengan diri kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, contoh kuliah. Terus apa namanya, skincare, terus apa ya, pokoknya untuk diri kita sendiri gitu kan. Kita harus menyeimbangi itu semua gitu. Nah kalau tadi ceritanya ada sesuatu yang bertabrakan jadwalnya gitu kan. Nah kita bisa melihat prioritas itu sendiri gitu. Nah apakah kalau sekarang kuliah ada sesuatu hal, kalau kita kuliah terus dewe ini kita tinggalkan, itu ada mudorotnya nggak gitu. Tapi kalau semuanya anak kuliah terus dewe ini nggak ada mudorotnya, ya oke aja kuliah aja gitu. Sedangkan kuliah itu kita bisa kuliah di mana aja gitu kan, bisa kuliah di rumah juga gitu kan, mendengarkan kalam doktoral atau mendengarkan rekaman gitu kan. Nah untuk dewe sendiri pasti prioritas dulu gitu kan amanah gitu ya gitu. Jadi tetap ya mengimbangi itu semua, entah itu seenggaknya sehari itu tetap ada untuk linafsi. Kadang-kadang kalau kayak gini lupa untuk linafsinya gitu. Bener. Nah lupa untuk linafsinya, tapi ya emang harus gimana untuk menjadi seprofesional mungkin gitu kan. Kita harus menyimbangi 3-3-nya ini gitu kan. Hablum minallah, hablum minanas, sama hablu linafsi gitu. Jadi ya taulah kadar-kadarnya, mudorot-mudorotnya kalau kita meninggalkan ini gimana, kalau kita melaksanakan ini gimana gitu. Kurang lebih. Masya Allah banget nih guys, benar-benar ini ya diuji banget ya masalah manajemen waktu itu sebenarnya. Apalagi waktu kita di Mesir ini yang cuman sebentar gitu. 4 tahun, 5 tahun nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Kayak ini udah mulai panas banget, udah mulai panas nih. Oke, lanjut aja kali ya. Berikutnya nih, kayak di tengah kesibukan kalian bener-bener ketemu orang setiap hari, terus harus berurusan dengan hal ini itu gitu. Pasti itu ini banget kan, ngaruh banget ke energi di diri kita gitu kan. Pasti. Nah, gimana sih sebenarnya rahasia kalian gitu, cara kalian menghadapi orang-orang yang setiap harinya berbeda-beda, dengan mereka memiliki sifat masing-masing yang berbeda-beda gitu, dan cukup menguras energi kan pastinya gitu. Gimana sih cara kalian menghadapinya gitu, dan tetap berusaha mengontrol emosi kalian gitu, mengontrol biar tetap stabil gitu. Gimana tuh?
Coba Hilya dulu deh. Oke. Gimana ya caranya? Caranya sih yang pertama pastinya niat dulu gitu. Jadi niat kita untuk apapun deh, everything pasti kita kalau udah niatnya lillah gitu, ridho, terus emang ini untuk kemaslahatan umat, pasti pengennya memberikan yang terbaik untuk umat itu sendiri. Dan pastinya kita pengen dipandang ya sebagai uswatun hasanah gitu kan. Nah, ketika menanggapi banyak orang yang aku bilang ya kayak sehari bisa kumpul 5 kali sama beberapa bagian, terus gimana mengontrol emosi, bagaimana mengontrol energi kayak gitu. Alasan aku untuk selalu bisa menghargai mereka itu jangan sampai kita itu memberikan respon yang negatif ke mereka gitu. Jadi pasti mereka akan meluangkan waktunya untuk kita. Kita juga harus meluangkan waktunya buat mereka dengan sebaik mungkin dan setotalitas mungkin gitu. Jadi jangan sampai pertemuan kita sekali itu memberikan kesan yang negatif untuk mereka. Jadi kesempatan-kesempatan itu pasti mereka tuh butuh support positif dari pemimpin gitu kan, pastinya support positif dari pemimpin. Kalau pemimpinnya nggak give support positif, pasti mereka tambah lesu, tambah kayak nggak semangat juga gitu. Nggak usah tahu lesu-lesu kita, cukup mereka tuh tahu aja, cukup tahu aja bahwasanya ya udah aku di sini gitu untuk membantu mereka, dan mereka di sini ada aku tuh terbantu gitu. Jadi bikin aku semangat sih ya itu ya, maksudnya biar kita saling membantu kerjasama, biar nggak ada istilahnya mudian ya kan. Mudian itu sangat maksudnya sebagai pemimpin tuh nggak pantas banget kalau mudian gitu kan. Jadi jangan sampai ada di kamus kita ada kata mudian. Jadi ya udah, apapun kita berikan totalitas buat mereka gitu, mereka pun juga memberikan ke kita totalitas juga gitu. Gitu kurang lebih. Kalau Kak Nadia gimana nih? Ya. Nah, ini kadang kita kan Raisa ya. Terus di depan kita tuh anggotanya nggak cuma satu sifat nih. Ada yang nurut, dia mau sekali nurut, dia omongin harus berkali-kali baru nurut. Ada yang udah diomongin berkali tetap bandel, apalagi kan di sini bukan cuma Raisa Banat, tapi kan walaupun Raisa Banat tetap memimpin anggota baninnya. Jadi harus merangkap gitu kan. Nah, itu kadang banyak orang yang sering salah artikan antara emosi dan tegas. Nah, ya itu. Kadang Ana ngomongnya agak diatasin nih suaranya. Ini biar terutama ini buat ke banin sih. Kadang ada banin yang bandel-bandel atau gimana. Ana tuh ngomong itu tuh bagian dari ketegasan, karena mereka ada umur sekali nggak nurut, nggak itu berarti ya harus pakai cara lain nih. Tapi kadang mereka salah mengartikan itu emosi, memarahan kayak gitu. Nah, jadi tuh cara mengatur emosinya dengan berusaha apa ya namanya, berarti kan ngatur ke mereka itu harus dengan cara yang berbeda-beda. Kalau misalkan ada dari wanita kadang nggak bisa diomongin dengan keras ya, berarti kita ngomonginnya bidauk, ngomongnya berdua gitu, ngomong di panggilan, ngomong atau udah gimana. Tapi kalau misalkan beda lagi, kalau misalkan di acara tapi nggak nurut, berarti ya kayak itu kita harus tegas ke mereka kayak gitu sih. Lebih ke menempatkan harus gimana, maksudnya di orang ini gimana, di orang ini gimana, di orang itu gimana, lebih ke. Jadi harus paham karakter ini juga ya. Dan jangan kebawa benar, jangan kebawa mood, jangan kebawa emosi, karena kalau kayak gitu udah pasti kalau udah mood ya, pasti udah bete, pasti udah terserah kalian lah mau gimana lah. Yang penting aku udah ngomongin. Nah, itu benar-benar nggak boleh banget, karena misalkan kita Raisanya aja kayak gitu, siapa yang mau memimpin mereka? Mereka mau gimana nih? Oke. Ini udah panas banget. Butuh games gak sih? Butuh games. Iya. Tapi sebenarnya belum selesai. Jadi kalian tuh ini ya, masya Allah banget, keren-keren, dan kayak hidup kalian tuh sudah sangat terstruktur gitu ya, yang kita lihat nih ya. Udah tahu aslinya. Cuman kayak kalau misalnya dengar jawaban dari kalian nih, kayak hidup kalian tuh udah benar-benar terstruktur banget, masya Allah, insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Bener-bener ya udah keren banget. Ya, aku mau tahu deh gini, orang-orang keren kayak kalian nih punya nggak sih sosok yang kalian kagum-kagumi gitu, atau role model kalian deh di dunia ini siapa, di dunia ini siapa deh? Coba dari Kak Nadia, boleh? Role model kakak siapa? Kalau panutan
udah pasti panutan kita semua Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW. Tapi pasti setiap diri kita punya satu orang yang bener-bener jadiin contoh terdekat kita. Karena kalau Nabi Muhammad udah pasti tapi jauh kan gitu kan. Tapi kita punya nih orang yang terdekat yang bisa jadiin kita panutan, contoh, iya kayak gitu. Nah, kalau anak pribadi itu beliau pembina kalau Kibul Futsal, Masya Allah. Syekh Syarafuddin Al-Azhari, Dr. Syarafuddin Al-Azhari. Kenapa beliau? Karena saya pribadi melihat beliau nih punya segalanya. Maksudnya gini, beliau tuh satu orang tapi bisa jadi merangkul semua banyak orang. Beliau bisa jadi mu'alim, merobi, nggak cuma mu'alim doang tapi merobi, bisa jadi ayah, bisa jadi temen, bisa jadi kayak Ana juga lihat beliau kok bisa ada manusia yang semasya Allah ini gitu ya. Karena ketika beliau ngajar tuh, beliau tuh mandasnya banyak. Contoh yang bisa Ana sebutin, ketika beliau mengajar, beliau tuh benar-benar nanya kalian paham nggak? Kalau terus ditanya soal kayak gitu benar-benar kayak wah mau nggak mau, maksudnya kayak kita harus ngeluarin apa yang kita pahami gitu. Apalagi beliau tuh ngajarnya kan lazim bil fusha ya, makanya pakai bil lugha arabiyah. Tadi ngelatih kita juga buat ngomong bahasa Arab gitu kan. Nah itu kayak terus kayak bener-bener ngajak munakosyah, bermusyawarah gitu. Nah itu terus merobi kayak ayah gitu ya. Karena contohnya gini, karena setiap kita pasti punya masalah pribadi ya. Banyak dari kita pasti cerita ke beliau ya, tapi beliau tuh selalu punya jalan keluar. Apalagi misalkan musyrif gitu kan, ngadepin adoknya tuh kayak gimana. Apalagi itu anak rohisan kayak banyak banget masalahnya mungkin ya, pasti kan cerita ke beliau. Kadang pasti beliau tuh ngasih sesuatu yang bener-bener oh iya ya kok anak nggak kepikiran sampai situ, kayak gitu loh kayak. Nah itu terus Ana bilang beliau udah kayak temen, terus Ana bilang beliau udah kayak teman. Kenapa ya? Karena beliau ke Banin nih, di Banin tuh ada setiap seminggu sekali olahraga futsal. Jadi tuh beliau tuh bener-bener kayak ya udah bener-bener main bareng kayak gitu. Ya Allah, masya Allah kok Ana nih yang kayak gitu, kok beliau bisa kayak gitu ya, bener-bener ya Allah terbuat dari apa manusia ini gitu loh. Karena ya Allah masya Allah banget beliau dari tuh. Tanah insya Allah. Iya. Makanya maksudnya, dan kalau ke ilmu udah jangan ditanya lah ya. Masya Allah ya, jadi kayak ya Allah kapan anak bisa jadi kayak beliau gitu. Kalau misalkan belum bisa jadi kayak Imam Syafi'i, setidaknya jadi kayak Syekhillah kayak gitu kayaknya kayak beliau gitu. Dari yang tidaknya jangan jauh-jauh dulu cita-citanya nih buat jadi kayak beliau aja, kayak Syekh aja susah gitu loh. Tapi ya gimana kita buat berusaha, kan kita katanya tolibahnya beliau nih, jadinya kita ngambil sesuatu yang bisa kita ambil gitu, biar kita pantas disebut tolibahnya beliau gitu loh. Itu sih Keren banget. Kalau Kak Hilya, coba role model kakak siapa sih? Role model aku ada 3. Oh Dewi ya ini. Role model singkat aja ya. Kayaknya Mbak moderator udah mulai lelah. udah mulai megel-megel juga ini pemirsa. Jadi role model aku ada 3. Yang pertama mama, ya mama banget, pokoknya mama banget. Yang kedua itu Ustadz Nasrullah sebagai role model menghadapi persoalan kehidupan. Yaitu Ustadz Nasrullah itu siapa? Pasti kalian tahu, yaitu magnet rezeki. Ya, apa? Magnet rezeki. Magnet rezeki. Ya, beliau mempunyai buku kurikulum magnet rezeki, dan itu sebenarnya lebih ke apa? Iya, jadi lebih ke mengatur kehidupan kita gitu kan, menanggapi suatu persoalan dan lain-lain gitu. Nah, lalu yang ketiga itu Sya'ala gitu. Jadi Sya'ala itu yang sebagaimana kita tahu lah ya, Sya'ala itu masya Allah sekali juga gitu kan. Beliau itu dari hati gitu semuanya tuh. Jadi nyampe ke muridnya tuh sampai hati juga. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Jadi ya dari 3 tokoh utama itu dalam kehidupan Ana itu sangat-sangat berpengaruh banget, terutama Mamah gitu kan. Mamah itu aku kira perempuan yang paling multi talenta sepanjang masa yang pernah aku lihat gitu kan. Jadi nggak ada seorang yang bisa mengalahi Mamah Ana gitu kan. Jadi dari beliau yang seorang aktivis, pegawai, tapi juga mempunyai anak gitu kan, terus sebagai entrepreneur juga gitu, untuk semangat banget dakwahnya Mamah itu gitu, sampai-sampai kayak ayo Kak gitu,
kamu juga harus semangat dakwah gitu. Hidup ini buat apa kalau bukan buat berdakwah gitu. Sampai Ana tuh sering malu gitu kan, sering malu karena beliau yang udah tua semangatnya tuh tinggi banget gitu. Apalagi kita yang seharusnya masih muda harus lebih semangat lagi Harusnya untuk bakal untuk berdakwah. ekstra ya. Iya, harus gitu. Jadi emang sosok dari mama sendiri itu benar-benar panutan banget kalau buat Ana sendiri gitu kan. Terus yang kedua, tadi ya Ustadz Nasrullah itu kita nanti ada lah ya segmen sendiri mungkin ya magnet rezeki. Kenapa aku memberikan visi misi di sini menjadikan DW ini sebagai magnet rezeki. Kita kemarin udah spoiler di Mutabah Akbar ya kan, tentang istikharah bil Quran, terus paradox of candy gitu kan. Yang apa-apa memang kita bisa menyelesaikan suatu persoalan itu dengan Al-Qur'an gitu. Kita ngerti hudalil muttaqin tapi nggak ngerti caranya kayak gimana. Nah, itulah di mana rezeki kita belajar. Lalu yang ketiga tadi sya'ala gitu. Insya Allah. Jadi emang tadi ya, semua orang hebat menurut aku di dunia ini tuh pasti dia punya role model ya, panutannya masing-masing. Jadi sepenting itulah gitu kita menentukan siapa yang ingin kita jadi panutan, karena agar kita tahu juga gitu kemana tujuan kita dan apa yang akan kita lakukan gitu ya. Ya betul banget. Ya oke. Sebelum games nih, ada pertanyaan terakhir. Suatu pelajaran apa sih yang pernah kalian dapatkan dalam hidup kalian ini gitu, yang pada akhirnya menjadi batu loncatan kalian gitu untuk menjadi diri kalian yang pada saat ini gitu. Apa coba dari Kahila dulu ya. Oke. Pasti tidak asing. Lagi-lagi batu loncatan aku adalah mengenal ilmu magnet rezeki. Hidupku sangat berubah 100%. Benar-benar magnet rezeki ini benar-benar merubah pemikiran, hati, sampai apapun itu, merubah pemikiran itu poin yang paling penting ya dalam kehidupan manusia itu. Karena lewat pemikiran akhirnya ya itulah yang terjadi gitu. Itulah kalau pemikiran kita kayak negatif, ya bakal terjadi yang negatif gitu. Kalau pemikiran kita yang positif, ya akan berubah menjadi positif. Karena universe itu energi. Semua yang ada di dunia kita itu energi gitu. Jadi ketika aku mengenal magnet rezeki, banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil. Yang mana magnet rezeki itu sebenarnya ilmu tasawuf yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, tapi dibungkus untuk orang awam. Bagaimana caranya belajar Al-Quran, pendekatan kita dengan Al-Quran. Sebagai orang awam, apakah harus belajar tafsir? No. Apakah semua orang harus belajar tafsir baru berdekat dengan Al-Quran? Enggak. Jadi di magnet rezeki ini kayak benar-benar aku yang dulunya orang awam gitu kan, aku yang dulunya orang awam belajar ilmu magnet rezeki itu bisa merubah. Dan ditambah aku belajar di Azhar, ilmu magnet rezeki ini semakin kuat karena aku benar-benar belajar ilmu-ilmu agama yang dari Azhar itu dan bisa disatukan melalui ilmu magnet rezeki yang dibungkus oleh orang awam. Dan itu akhirnya magnet rezeki itu juga bisa membawa aku sampai di titik ini menjadi direktur. Pastinya aku juga muhasabah atau istikharah bil Quran juga melalui jurus magnet rezeki. Bahkan sampai di Mesir pun aku juga memakai jurus ilmu magnet rezeki. Dan aku pengen banget ilmu magnet rezeki ini benar-benar tersebar dan menjadi kurikulum dari wasilah itu sendiri gitu. Insyaallah terang lah ya. Oke, lanjut ke Nadia. Apa nih Pelajaran apa yang menjadi batu loncatan kakak gitu? Sebenarnya pelajaran kehidupan sih ya lebih. Nah, kalau dari Ana pribadi, Ana tuh inget dan selalu kata-kata mama sama bapak ya. Jadi dulu tuh, dan emang sampai sekarang sering dibilangin, jadi cewek tuh, jadi perempuan tuh jangan mau kalah sama laki-laki. Maksudnya jangan mau kalah sama laki, jangan mau bergantung sama laki-laki. Karena ketika kita bergantung sama laki-laki, kita nggak akan dianggap, bakal sering diremehin atau apa gitu loh. Jadi mama Ana juga bilang kayak gitu, bapak juga bilang pokoknya apapun itu jangan pernah bergantung sama laki-laki, sedikit pun apapun, sedikit pun itu. Jadi kayak mikirnya, oh berarti harus jadi diri Ana yang lebih dari dia. Kalau misalkan laki-laki ini bisa kayak gini, berarti aku harus lebih dari ini. Kalau misalkan dia unggul dari ini, berarti Ana harus mengungguli dia dari bagian lain. Kalau bagian lain, kalau misalkan emang nggak bisa ngunggulin di bagian itu, jadi mau nggak mau Ana harus terlihat lebih
dan bisa setidaknya setara lah ya. Biar apa? Biar nggak dianggap rendah, biar nggak dianggap ini kayak butiran debu loh kayak gitu loh. Jadi lebih gitu sih. Gitu ya. Ini ya dari Ana pribadi katanya tuh orangnya tuh nggak mau kalahan juga. Jadi setiap debat apa itu, Ana nggak mau kalah juga orangnya. Kayak gitulah. Mantap. Jadi ini ada Kak Nadia dengan prinsipnya menjadi independent woman, dan ada Kak Hilya dengan ilmu magnet rezekinya. Oke, udah capek banget, udah bosan banget pastinya juga yang dengar. Kita sekarang bakal main games. Alhamdulillah ya Allah. Gamesnya tidak lain dan tidak bukan, Apa itu? tidak asing dan tidak aneh. Iya. Apa itu? Jadi kru kita ini sudah menyiapkan 2 amplop. Ini kayak kalian tahu mainan Enggak. Disordered gak? Apa? Oh, Oh, disorder. kalau tahu ya kayaknya. Kita Enggak. Taunya nahwu dan sorof. Nahwu sorof. Masya Allah. Jadi ada 2 amplop. Nanti kalian pilih salah satu. ya. Di sini ada pilihan Pertanyaan. ini atau itu. Kalian pilih salah satu dan sebutin alasannya. Ini Oke, ngaruh nggak ke misal- sesuatu nggak? Enggak ngaruh. Oh, yaudah, main-main Nggak aja bakal kan? Jadi, Ini ya, hasilnya main-main. Contoh. Ya, contoh Contoh lah. misalnya pilih HP atau laptop gitu. Laptop. Laptop gitu. Kenapa ntar alasannya apa? Tapi enggak bakal jadi kakak jelek nilainya, enggak bakal, Iya sih. insyaallah. Ya kan ngaruh ke apa-apa kan? Nggak akan Iya, ngaruh enggak ngaruh ke nilai, enggak ngaruh ke setoran, insyaallah. Oke, mau pilih yang mana? Kak Hilya, Hilya. ini aja dulu. Karena dia dulu, tamu kita. Kita suruh pilih dulu. Mau yang A atau B? A atau B? Karena anak golongan darah A jadi pilih A. A, oke. Kak Nadia pilih A dan Kak Hilya B ya, berarti. Ya, B aja. Oke, B aja. B aja. Langsung aja kita buka. Gitu. Maaf. Oke, pilih kerudung segi 4 atau pasmina? Pasti benar. Kenapa? Karena lebih cantik. Oh ya. Oke. Siap. Pilih makan keasinan atau minuman panas? Kasinan. Makan keasinan. Karena Kenapa? suka panas. Karena suka asin. Asinan loh tapi ini. Iya, karena suka asin Oh, daripada suka minum asin. panas. Berarti mending makan garam sekebun daripada. Soalnya di musim dingin pun anak mending minum dingin daripada minum air panas. Oh, beda ya. Ya, beda beda. dong. Oke, pilih kulit ayam atau pilih daging ayam? Kulit ayam. Kulit ayam. Berarti gak apa-apa nggak ada dagingnya. Enggak apa-apa. Oh, Pokoknya kulitnya sebanyak aja. kulitnya aja ya. Pilih ke Sinai atau ke Hurgada? Dua-duanya. Pilih salah satu. Dua-duanya. Enggak, salah satu. Ke Sinai. Yang lebih pengen Sinai. kenapa? Karena Sinai. suka muncak. Suka muncak ya, berarti pilih ke Sinai. Oke. Aku no sih. Pilih S2 atau Alatul? S2 dong. S2 ya. Amin dong. Amin dong. Kenapa tuh pilih S2? Karena gak pengen cuma di S1. Karena Masya Allah. dan juga kan cita-cita dari dulu pengen jadi dosen ya. Masya Allah. Kan di dosen tuh nggak cukup oleh S1 jadi harus S2. Kalau bisa sampai S3 S3. Oh, Amin ya Masya Allah. Allah. Insya Allah menjadi dokter Nadia. Amin ya Allah. Amin, amin, Mudah-mudahan sama bisa. Amin. Amin dong kalau semuanya. Udah mulai loyo ya, Lanjut kru. Udah berarti ya nih ya. Ini udah malam. Oke. Sekarang lanjut ya ke amplop yang kedua, yaitu pilihannya Kak. Bukan pilihan sih, sisa. Enggak ya? Iya, yang B aja. Ini aja ya. Kak. Jawab cepet ya kan, Oke. Kak. Tim bubur diaduk atau nggak diaduk? Gak diaduk. Kenapa? Ya, kalau diaduk kecampur. Ya. Nggak suka ya yang kecampur. Gak suka. Oke, pilih bau besi atau bau bensin? Bensin. Bau bensin, suka banget kan bau bensin? Gak tahu. Kesan bikin muntah bau Ini lucu bensin. banget sih pertanyaannya. Bau bensin. Tapi nggak boleh ya sering-sering Kenapa nggak ada gitu. pilihan bau Bikin buku? ngefly katanya. Ada bau apa? Bau buku. Badan lebih enak daripada keduanya. Iya, bau buku. Itu Iya. enak. Gak relate deh, gak baca buku, astagfirullah. Oke, lanjut. Pilih ayam geprek atau ayam penyet? Ayam geprek. Ayam geprek. Iya. Kamu ditanya alasannya? Oh iya, kenapa pilih ayam geprek? Karena geprek lebih Nikmat. nikmat. Kalau penyet doang. Udah capek juga. Lanjut, Oke. pilih naik tramko atau naik tuk-tuk? Tremko. Tramko. Iya. Oke. Kenapa? Karena tuk-tuk lebih barbar daripada Tremko. Tapi kan seru kan, iya, kalau kayak kalau angin-angin. tramko tuh bikin muntah. Oh, Mual. it's me not. Oh iya. Iya. Kalau kata orang Sunda mah AG, Apa? AG. angin gelembung. Oh, angin gelembung. Lanjut ya. Pilih rapat atau kuliah nih? Kuliah. Oh kirain mau pilih rapat karena Iya kan, director karena kan. director nih. Kuliah dong pengennya tetepan. kuliah. Tujuan utamanya pengennya kuliah. Masya Allah. Masya Allah, bisa Oke, dulu. udah selesai. Alasannya kenapa coba? Oh iya, kenapa? Tadi di depan alasannya. Kenapa alasannya? Pasti ditanya sama orang tua gini.
Udah kuliah? Bukan udah rapat. Iya, betul banget. Oke. Ya udah gitu Udah aja selesai ya kita? gamesnya. Ini sesi terakhir nih. Oke. Sebelum Kirain penutupan, udah selesai. pastinya kita pengen ada sedikit yang bisa diingat lah sama teman-teman pendengar gitu. Jadi deh untuk diri kalian sendiri, siapakah diri kalian yang kalian lihat di 5 tahun ke depan, ngerti gak? Jadi umur aku sekitar 28 8. tahun. Wow, udah Coba. punya anak Wah. 1. Oke, Satu. Ya, bentar, siapa dulu? Ustazah Hilya dulu. Ustazah yang sudah menjawab. Yang pasti 5 tahun mendatang tuh akan menjadi Hilya yang lebih baik lagi, insya Allah. Amin ya Rob. Dan kalau masih diberi umur yang panjang ya, yang pastinya. Terus ya pastinya pengen sudah menikah pada umur itu dan mempunyai anak minimal 1. Ya Allah. Ya Allah, siapa calon? Lalu apa ya? Yang pasti 28 tahun tuh angka yang cukup mulai perintisan dari segi pekerjaan, anak, itu hidup yang baru gitu kan. Bener-bener umur dari 23-an mungkin sampai 30 tahun tuh umur-umur perintisan tuh. Umur-umur yang banyak adaptasinya tuh. Entah menikah, pekerjaan, punya anak gitu kan. Terus pengen kalau kita ngelanjutin studi ya kan. Pasti itu umur-umur yang pasti banyak adaptasinya, dan yang pasti pengen Hilya itu bisa yang lebih baik lagi gitu untuk mencapai umur-umur itu. Jadi di umur 28 nih insya Allah Kak Hilya udah menikah, Iya, insya minimal Allah. punya 1 anak. Iya, betul banget. Oke. Apa udah 2 anak ya? Tergantung. Oke, kalau Kak Nadia, siapa diri kakak di 5 tahun ke depan? 5 tahun ke depan sama kayak Hilya berarti ya, umur 28 tahun. Pasti harapannya lebih baik dari yang Nadia sekarang. Pasti. Kalau Hilya kayak gitu, jawabannya dari anak pribadi. Kan pernah dengar katanya kalau misalkan cita-cita udah biar kita aja ya disimpan. Tapi karena di sini ditanya dan biar jadi doa sama amin sama teman-teman. amin. Jadi cita-cita yang benar-benar cita-cita pengen banget cita-citakan adalah 28 tahun udah Selesai kayak, S2. Udah genap banget itu kali. Sekarang 23 udah 4 Berarti semoga udah jadi dosen. Ya Allah, amin. Amin. Wa ana bardu insyaallah. Amin ya Rob. Amin jadi dosen. Udah cita-cita dari dulu adalah pengen jadi pebisnis. Ya. Semoga selain jadi, karena kan misalkan mau dibayang-bayangin kan pekerjaan utama kan jadi dosen, tapi pasti kan punya belakangan nih buat Iya, betul. pengen punya kos-kosan asrama tapi dengan manhajnya kawakib. Masya Allah. Pengen banget diriin kawakib di Indo gitu loh ya. Maksudnya pengen banget ngambil manhajnya beliau, anak terapin di orang-orang gitu. Pengen. Selain itu semoga bisa menjadi pemimpin di travel umroh, Amin, amin. umroh amin. dan haji Amin. yang bener-bener nggak cuma mikirin tentang keuangan, tapi bagaimana dari itu tuh bisa bermanfaat ke Berkah. orang lain. Jadi lebih ke semoga Nadia yang sekarang adalah orang yang lebih bermanfaat buat orang lain, bukan cuma buat anak pribadi tapi buat orang di sekitarnya. Masya Allah, tabarakallah. Amin ya Allah. Terakhir banget nih Ya terakhir alhamdulillah. pesan kalian dong untuk perempuan-perempuan di luar sana. Tadi kan sesuai dengan tema kita ya, kepemimpinan perempuan gitu. Yang misal mereka yang tentunya mereka akan jadi pemimpin kan di masa depan, dan menghadapi banyak rintangan gitu. Tips dan trik dan pesan lah Pesan kalian kan? untuk perempuan. Ahlan Ilya. Ustazah Nadia dulu nggak apa-apa. Sudah. Pesan untuk perempuan-perempuan dan terlebih untuk Ana ya pribadi. Kembali lagi ke yang udah Ana jawab sebelumnya. Jadilah perempuan yang nggak gampangan. Ya pesan untuk perempuan, terutama untuk Ana pribadi ya, kayak yang udah Ana sebutin tadi. Jadilah perempuan yang tegas, lembut dan baik hati. Kita semua sebagai perempuan, terutama Ana pribadi, karena Ana juga tadi sebenarnya udah sempat menyinggung sedikit ya. Jadilah perempuan yang tegas dan lemah lembut. Kenapa? Karena di mana maksudnya? Tegas ketika kalian dihadapkan dengan suatu masalah yang mengharuskan kalian tegas. Maksudnya jangan mau diremehin, jangan mau digampangin.
Bener-bener kalian tuh walaupun kalian perempuan jangan nunjukin dong kalian yang kalian yang lemah, letih kayak gitu. Harus bener-bener kalian tuh perempuan tapi bisa gitu. Sedangkan lemah lembut baik hati adalah kalian tidak melupakan kodrat kalian sebagai perempuan, sebagai perempuan yang memakai hati kalian. Apalagi perempuan tuh kan memakainya hati ya. Terus apalagi kalau misalkan dihadapkan dengan banyak masalah kayak gitu, maksudnya walaupun tegas kalian harus juga pakai hati kalian. Harus ya gitulah ya. Intinya jadilah perempuan yang tidak mau dikalahkan. Dari anak pribadi sih itu. Insyaallah. Gak kuat. Kalau kayak coba. Kalau dari aku sendiri, perempuan itu apa ya, yang benar-benar harus dibungkus secantik mungkin gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau menjadi buah mangga yang manis yang akan dipetik dan dimakan lezat, jadi kita harus benar-benar membungkusnya agar tidak ada lalat atau cacing yang bisa makan gitu kan. Akhirnya menjadi busuk gitu. Jadi bungkuslah mangga itu secantik mungkin, serapih mungkin, agar terhindar dari hal-hal yang gak kita inginkan. Nah itu sebagaimana juga seorang perempuan. Jadi kita sebagai perempuan benar-benar harus dijaga ifahnya gitu kan. Sebagai perempuan dijaga ifah itu sendiri, dibungkus secantik mungkin, biar nanti orang yang akan mempetik kita pun juga tidak merasa menyesal. Iya betul, tidak merasa menyesal. Jadi emang benar-benar perempuan itu harus menjaga ifah itu sendiri. Dan yang kedua, jangan takut menjadi perempuan yang multitalenta gitu. Jadi suatu perempuan menjadi pemimpin, menjadi apapun itu nggak ada landasan Al-Quran itu tidak membolehkan gitu. Jadi apapun itu, asalkan itu positif untuk perempuan gitu, itu support gitu, support dan berikan hal yang terbaik untuk kegiatan-kegiatan itu. Jadi ya namanya al-mar'ah kal mir'ah ya. Jadi perempuan itu bisa menjadi cerminan gitu buat siapapun itu, bahkan untuk anak-anak kita nanti gitu. Jadi jangan worry kalau kita menjadi perempuan yang multitalenta. Suami itu pasti juga butuh perempuan yang multitalenta, yang bisa di mana aja gitu kan. Gitu. Yang pasti tetap sesuai dengan menjaga kodrat-kodrat seorang wanita itu sendiri. Kita di bawahnya tetap di bawah mereka gitu. Kalau kita di rumah maupun menjadi seorang anak kayak gitu kurang lebih. Karena sebenarnya perempuan tuh bisa merangkap, bisa segalanya perempuan. Ketika misalkan laki-laki bisa paham terhadap laki-laki sendiri, tapi laki-laki nggak bisa paham dengan perempuan. Tapi perempuan, selain mereka bisa paham perempuan ini, mereka juga bisa paham laki-laki. Jadi kayak perempuan tuh bisa paham semuanya gitu loh. Kalau misalnya lihat ya. Tapi coba laki-laki, emang ada laki-laki yang benar-benar paham terhadap apa yang dilakukan perempuan? Kan enggak. Tapi kita perempuan bisa tahu, oh maksud si ini laku ini apa dong? Pasti tahu kayak gitu. Apalagi kalau ceweknya udah bilang terserah ya. Ada tuh cowok yang paham gitu. Iya, nggak paham itu kayaknya. Udahlah serba salah gitu. Gitu ya. Insya Allah kita sudah berbincang panjang dengan perempuan-perempuan inspiratif. Amin ya Rabbal. Yang semoga dengan di perbincangan kali ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan mungkin bisa menjadi sebuah patokan juga untuk kita melangkah ke depannya. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih juga ya untuk para narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya berbagi di podcast kita kali ini. Terus terima kasih juga kepada para kru yang sudah menyiapkan segala perintilannya gitu dengan sangat baik dan benar. Sekian podcast kali ini, saya Salma Kafila Hidayat sebagai moderator pamit undur diri. Nantikan episode-episode berikutnya di Talk with Dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.